Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Yang berbahagia bukan hanya kita yang mendengarkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita sebagian besar dari kita memahami ini tentang suatu pengorbanan Yesus bagi mereka yang berdosa. Saya menggambarkan sedikit banyak dari para arsitek muda yang bekerja, sehingga baginya memahami suatu kebutuhan orang-orang rumahnya yang mereka rancang itu perlu dan penting menjadi job desk yang paling utama. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh bernama David Dillard. Dia meminta agar untuk menginap gitu. Mereka mengenakan piyama dan menghabiskan banyak waktu selama kira-kira 24 jam di sebuah panti berada dalam kondisi yang sama seperti para penghuni panti yang berusia 80-an dan 90-an tahun. Kita bisa membayangkan betapa usia-usia indah pada itu. Anak-anak muda juga mengenakan penutup telinga untuk berpura-pura kehilangan pendengaran, membebat jari-jari mereka untuk membatasi geraknya, dan mengganti kacamata untuk merasakan betapa penglihatannya bermasalah. Dillard juga mengatakan manfaat terbesarnya adalah bahwa mereka para arsitek itu berusaha sekitar 27 tahun untuk kembali dengan hati yang jauh lebih peka. Mereka bertemu dengan orang-orang yang mampu memahami keadaan mereka. Ucapnya demikian. Bapak Ibu Saudara, melihat gambaran tersebut, saya melihat seperti Yesus, di mana dia menjalani di dalam hidup dia di bumi selama sekitar 33 tahun, merasakan pengalaman yang manusiawi. Yesus menjadi sama seperti kita, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, sehingga dia tahu bagaimana rasanya hidup dalam tubuh manusiawi di muka bumi ini. Dia memahami pergumulan yang kita hadapi dan sanggup memberikan penguatan yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Bapak Ibu Saudara, ia juga dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan bisa saja menghindari salib. Tuhan bisa saja menggunakan kekuatannya untuk menghindari hal yang demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat, dia menaati Bapanya. Melalui kematiannya, dia mematahkan kuasa iblis dan membebaskan kita dari ketakutan kita akan kematian. Marilah dalam setiap pencobaan, kita senantiasa mengingat Yesus sebagai teladan kita yang senantiasa menyertai kita untuk memberi kita keberanian, kekuatan, dan pengharapan. Mari kita renungkan bersama bahwa Tuhan Yesus, saya berterima kasih juga untuk segala kebaikan yang saya alami dalam kehidupan ini. Saya sebagai manusia di bumi ini butuh penyertaan dan tuntunan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami kehadiran Tuhan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk hari-hari yang kami lewati, untuk segala pengalaman di hidup yang kami jalani, karena penyertaan dan kasih Tuhanlah yang memampukan kami sampai detik ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami bukan hanya mengalami kehadiran-Mu di masa-masa senang kami, tetapi di masa-masa tersulit kami tetap mengingat Engkau yang menyertai kami sampai detik ini. Tuhan, berikan kami keberanian, kekuatan, dan harapan untuk selalu memasuki tahun 2024 di bulan Januari ini dengan penuh sukacita dan damai. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih, juga berdoa untuk saudara Eka Nanda Sugianto yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, berikan selalu kesehatan, kebijaksanaan dalam menjalani hidupnya, dan senantiasa berpaut kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami
yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.